Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati yang senantiasa dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk, beragam warna dan beragam macam rupa dari makhluk ciptaan Allah ini, salah satu yang ingin saya berbagi kepada sahabat pemirsa Cahaya Hati yang senantiasa dirahmati Allah adalah berbicara soal lebah. Kita ketahui bersama bahwasanya lebah itu mempunyai beberapa perilaku atau karakteristik lebah yang amat sangat luar biasa, yang begitu sangat bisa kita jadikan sebagai ibroh atau pelajaran dalam berperilaku kehidupan kita sehari-hari. Karakter lebah yang pertama adalah idza akalat thayyibah. Apabila lebah itu ingin memakan sesuatu, dia selalu makan makanan yang baik. Artinya, ketika kita sebagai pribadi seorang mukmin bercermin dari perilaku karakter lebah tersebut, maka hendaknya lah apapun yang kita asup, baik itu bentuk makanan, minuman, sesuatu yang disuntikkan bahkan dalam tubuh kita ini, dasar poin yang sangat mendasar adalah apakah itu halal, apakah itu thayyib. Idza akalat thayyibah. Lebah memakan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita seorang mukmin, yang kalau kita mau berkaca kepada lebah tersebut, sesungguhnya kita mestinya malu. Karena lebah Allah ciptakan apapun yang dia konsumsi, itu berdasarkan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang memang diinginkan dan dibutuhkan oleh lebah itu sendiri. Begitu juga mestinya kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita benar-benar ingin menjadikan diri kita sebagai seseorang yang benar-benar sesuai dengan karakter ciptaan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita benar-benar harus menjadikan sesuatu yang kita asup adalah sesuatu yang baik. Yang kedua, yang menarik dari karakteristik dari lebah itu adalah idza kharajat thayyibah. Lebah itu mengeluarkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang baik pula. Kita ketahui bersama, lebah itu mengeluarkan madu. Madu yang begitu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Bisa menjadi penawar dalam ketika kondisi kita sakit. Begitu juga mestinya kita sebagai seorang mukmin. Ketika kita bercermin pada karakteristik lebah tersebut, mengeluarkan sesuatu, kalau lebah itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kita seorang mukmin, apa yang kita keluarkan dari diri kita atau perilaku kita yang kita tonjolkan dalam berperilaku keseharian kita, cerminan yang kita munculkan dalam pribadi kita hendaklah sesuatu yang baik. Sebagaimana Rasulullah juga menuntun pada diri kita, khususnya pada umumnya juga kita sebagai umat Islam, adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu yang harus kita tonjolkan, itu yang harus kita lakukan dalam bersosialisasi kepada sesama umat manusia. Kemudian karakteristik lebah yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah lebah itu ketika dia hinggap di dahan yang sekecil apapun, dia tidak menimbulkan sesuatu kerusakan. Artinya sebagai orang mukmin, kita sebagai pribadi seorang mukmin hendaklah menjadi dimanapun kita berada, haruslah benar-benar tidak membuat keonaran, justru memberikan suatu manfaat, menebar sesuatu yang sangat memberikan manfaat baik buat orang lain, diri kita dan siapapun yang ditemukan. Karakter dari lebah yang sangat menarik juga, yang keempat adalah lebah itu tidak mau diusik. Kita sebagai pribadi seorang mukmin mestinya harus mempunyai, bercermin pada lebah tersebut adalah sesuatu yang ketika kita diusik oleh orang lain, oleh sesuatu yang mengusik agama kita, mestinya kita sebagai umat Islam juga tidak tinggal diam. Harus ada langkah-langkah mengupayakan supaya kesucian dari risalah agama Islam ini senantiasa dapat terjaga. Bahkan oleh sesuatu yang menyebabkan munculnya kemudaratan, sesuatu yang mencemari kehalalan, sesuatu yang mencemari dari risalah itu sendiri yang dilakukan oleh orang-orang
yang sesungguhnya mempunyai niatan ini menghancurkan umat Islam, maka kita sebagai umat Islam harus benar-benar melakukan upaya menjaga kemurnian, kesucian dari agama Islam itu sendiri. Pemirsa Cahaya Hati yang senantiasa dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi dengan kita membuka mata kita, membuka hati kita untuk berkaca, bercermin pada makhluk Allah yang bernama lebah ini, insya Allah kita akan mempunyai pribadi yang sangat bermanfaat dimanapun saja kita berada. Apapun yang kita utarakan, sikap apapun yang kita munculkan akan menjadi sesuatu yang sangat memberikan nilai manfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, marilah sama-sama kita menjaga diri kita, beristiqomah sekali lagi untuk mempertahankan apa yang sudah Allah anugerahkan pada diri kita, terkhusus dengan bercermin kepada makhluk yang bernama lebah ini. Terima kasih atas segala perhatian dari pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.